Gue minjem mouse ya. Minjem mouse. Ini di mana ininya? Eh, Fabio, colokannya. Oke. Em, oke, ya udah langsung aja. Ini beneran ya, udah kedengeran ya. Tolong direspon siapapun. Aman, aman. Oke, oke, oke. Yuk mulai. Bismillah. Sheep budding dapat dilakukan ketika batang bawah tidak sedang aktif tumbuh karena kulit kayu siyon tidak perlu dikupas. Oh, sheep budding dilakukan ketika batang bawah sedang tidak aktif tumbuh. Oke, bisa. Tapi gini, kulit kayu siyon tidak perlu dikupas. Gini, jadi eh ini ada tiga pernyataan di sini. Chip budding dapat dilakukan ketika batang bawah sedang tidak aktif tumbuh. Oke, ini satu. Oh, sorry, ada dua berarti. Ini benar. Nah, tapi karena kulit kayu siyon tidak perlu dikupas, ini salah. Ini salah. Kulit kayu, oh bentar ya. Chip budding sama, ah ya, kita belajar istilah dulu. Hati-hati saja. Tref. Chip. Nah, oke. Jadi chip budding ini benar, iya benar dia. Dia nggak mengupas. Ada T budding sama chip budding. Eh, ada patch budding, T budding sama chip budding. Oke, jadi bedanya apa? Gue tulis aja di sini. Patch budding itu yang biasa, okulasi biasa. Habis itu ada chip budding. Mata dicongkel. Dicongkel itu maksudnya diiris langsung ya, begini. Ini dia diiris langsung kayak gini. Ini tapi nggak dikupas. Oke, habis itu ada T budding. Tempel bersama kayu tapi harus tetap dikupas. Nah, gitu. Oke, jadi chip budding dapat dilakukan ketika batang bawah sedang tidak tumbuh. Ini benar karena kalau tidak aktif tumbuh, dia nggak bisa dikupas. eh gitu. Ini biasanya di ini ya, akhir musim gugur atau enggak di winter. Yang kayak gini nih, chip budding ini. Oke, ini bukan berarti benar. Tuh, kulit kayu tidak terkelupas yang berbentuk seperti chip. When the stars align, I'll be there. Patch budding bila kulit relatif sulit mengelupas karena musim.
Gini ya, ketika tanamannya kayak gini, ini disclaimer aja ya. Ketika tanamannya kayak gini, ini sangat tidak disarankan melakukan okulasi karena tanamannya nggak sehat. Jadi lo okulasi ya biasanya gagal, nggak ada gunanya. Lanjut, tip budding dapat dilakukan ketika batang bawah tidak aktif tumbuh karena kulit kayu siam tidak perlu dikupas. Oke, batang bawah tidak disayat dan dikelupas, tapi bercongkelan. Oke, benar. Nih, tip budding tuh kayak gini. June budding bahasa lain itu. Juni itu musim panas ya. Iya, Feb. Iya, sehingga dia lagi aktif-aktifnya. Makanya kambiumnya tuh lagi aktif membelah. Jadi enak dikupasnya gitu. Sebenarnya ini teorinya sangat 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 subtropis sekali ya. Di Indonesia mah yang penting tanaman sehat. Itu gas gas aja gitu. Yang penting tanaman sehat. Di Indonesia hal demikian tidak berlaku tuh karena dapat terus spring sepanjang tahun kan. Nah ini chip budding kayak gini nih. Itu diiris ya. Ini gue sering terapin ini ke tin by the way. Soalnya dia enak ngirisnya. Lanjut lah ya. Salah satu tujuan perbaikan klonal tanaman melalui kultur jaringan adalah untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman. Iya, udah, benar-benar. Oke, lanjut ya. Salah satu tujuan perbaikan klonal adalah untuk meningkatkan keragaman. Misalnya, kita mempertahankan justru ya. Lanjut, teknik perbaikan klonal dengan kultur jaringan telah digunakan secara komersial pada tanam pisang dan nanas. Oke, ini benar. Ketersediaan benih untuk batang bawah, oke, seringkali menjadi penghambat dalam pembinaan tanaman buah. Oke, ini benar. Lanjut, ukuran tanaman. Banyak ya, 29 halaman, coba pokoknya. Ukuran tanaman yang lebih pendek, dwarf, merupakan salah satu keuntungan dari penggunaan batang buah tertentu. Ini benar. Ini banyak teramati pada jeruk ya. Ada dwarfing effect. Sebenarnya nggak jeruk semua, nggak jeruk dong sih. Apel juga. Lanjut, varietas unggul baru belum dapat dilepas ke pasar sebelum didaftarkan ke PPVTPP. PPVTPPVT. PPVTPP. When the stars don't oh,
Bentar ya. Nggak ada loh. Ini sertifikasi makasih. PVT. Gimana sih? BPS gak sih? Yang pendaftaran tuh siapa ya? Yang ngurus pendaftaran gitu. BPSB. Apa ini sertifikat kompeten? Nggak ada. Kayaknya BPSB deh. Gue nggak tahu ini apa. Gue nggak tahu ini apa. Di BPT nggak ada. Gue nggak tahu ini apa. Eh, Kayaknya BPSB sih kayaknya. Yang itu yang pengawas benih tadi loh. Ngebelin. Biar banget anjir saatnya gila loh. BPSB PTH. BPSB TPH. BPSB. Tuh ini di sini. Ah, uh, gemes. Ikut lah yang ikut lah ya. Ikut lah ya. Udah ambil yang ini aja. Karena ikut yang ini aja ini udah ada yang pernah nyoba bahas. Gue nggak ngerti kalau sertifikasi. Skip. PUB hanya dapat didaftarkan oleh lembaga badan hukum seperti lembaga ini salah, bisa perorangan. Lanjut. Sarana Horti menurut UU nomor 13 benih unggul. Makanya gue nggak tahu dia dari slide berapa. Coba kita cek aja dulu. UU nomor 13. Oh ini deh. UU nomor 13 2010.
Sarana hortikultur. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang adalah benih bermutu. Enggak nggak tahu itu bermutu dari mana bahasanya. Standar mutu. Nggak tahu ya, skip ya. Skip. Ada dua bentuk pengujian varietas dalam pendaftaran peredarannya, yaitu uji, nggak tahu kalau uji-ujian nggak ngerti. Lanjut aja. Organogenesis dan embryogenesis somatik akan menghasilkan organ tanaman yang bersifat adventif. Organogenesis dan embryogenesis somatik. Oke, ya benar. Lanjut. Perimbangan anggrek monopodial. Yang paling baik adalah dengan tunas emping atau anakan. Oke, salah. Kelamaan ya. Tahap pemanjangan sel diperlukan untuk tiap tahapan mikropropagasi tanaman. Mungkin enggak. Eh, Mikropropagasi. Perkembangan tanaman secara mikro untuk perkembangan klonal. Untuk mendapatkan bibit klonal. Oke, enggak, bener. Ini udah bener, enggak perlu. Contohnya di kalus ya. Kalus nggak perlu diperpanjang selnya. Nggak perlu melakukan perpanjangan sel. Yang penting dia jadi banyak. Kecil-kecil aja nggak apa. Bener, salah. Eh, Lanjut. Ketahanan atau toleransi terhadap cekaman tertentu merupakan salah satu keunggulan varietas. Oke, ini benar juga. Lanjut. Hardening dilakukan setelah aklimatisasi. Salah. Sebelum. Lanjut. Tanaman hanya dapat didistribusikan setelah aklimatisasi. Salah. Bisa. Salah. Bisa distribusi botolan. Lanjut. Untuk mengeliminasi penyakit banana Banci top virus, maka perkembangan bisa menggunakan eksplan meristem. Oke, ini benar. Lanjut. Bridge dan inarching merupakan metode penyambungan tanaman untuk mereparasi batang pohon. Kalau bridge ini iya, gue nggak tahu inarching. Inarching apa? Tahu Fer? Inarching. Arch gitu ya, Kayaknya iya. kayak untuk bramble, blackberry, gooseberry gitu. Gimana tuh maksudnya? Trees that have been girdled as a result of damage. Prepare trees that have been girdled. Oh, gini. Gimana ya? Gini. Ya, oke, jadi kalau ada dua nih, ada bridge, ada inarching. Gue tertarik sama yang inarching ini. Jadi kalau bridge ini, jadi misal ada eh dia kulitnya kekupas nih. Kulitnya kekupas atau enggak dia patah atau bengkok. Nah, berarti kan kayunya nggak nyambung lagi kan? Tapi masih ada bagian yang nyambung lah gitu. Nah, itu di bridge dikasih jembatan pakai kayu. Kayu yang masih bisa bengkok. Kalau waktu itu gue pernah nonton orang bahas di YouTube, dia masih bisa bengkok, masih gampang dibengkokin. Jadi gampang graftingnya, healing lukanya juga gampang.
Ini namanya bridge, tapi kalau inarching ini dia ke tanah. Jadi ditempel anakan ke tanah supaya menopang. batang bawah Ya, tiga. mirip kayak kaki tiga atau kaki lima kalau kalian tahu. Maka ini benar, mereparasi batang pohon. Side grafting, banyak diterapkan pada bougainville, variegata untuk memperoleh beragam warna. Maka ini benar. Lanjut pada approach graft. Oh, sambung susu approach graft dalam bahasa Inggrisnya. Pertama. Tajuk dan siang harus dipotong setelah penempelan. Enggak juga, enggak juga. Coba kita cek sedikit ya sambung susu ya. Jadi sambung susu ini mirip sama inarching. Kalau kalian lihat tadi inarching kayak apa? Sambung susu ini mirip. Mana ada gambarnya? Gini. Jadi approach graph itu kayak gini. Jadi nih misal tanaman satu kan ke sini. Nih tanaman satu kayak gini kan. Nah, habis itu tanaman dua. Nah, ini didekatkan tanaman satu sama tanaman dua. Habis itu dibikin luka di sini, diikat. Habis itu yang tanaman satu dipotong tajuknya, tanaman dua dipotong bawahnya. Nah, ini tuh jadi kayak gini. Tuh. Jadi akarnya tanaman satu, bawahnya dari tanaman satu, atasnya dari tanaman dua. Tapi gini, dia bilang kalau tajuk dari Sion harus dipotong setelah penempelan. Salah. Harusnya tajuk dari rootstock. Gitu. Bukan tajuk dari Sion. Kalau tajuk dari Sion yang dipotong ya kayak mana mau numbuh, Cok. Yang numbuh apanya ya salah lah gitu kan. Salah satu kelebihan budding dibandingkan grafting lainnya adalah hemat dalam penggunaan Sion yang benar. Sangat hemat ya. Lanjut. T-budding dapat dilakukan bila kuat kayu mudah melupas. Nah, ini benar. Salah cara T-budding adalah mudah mengelupas. Jangan lupa bahwa T-budding ini adalah Jun atau summer. Jadi masih tumbuh aktif, getahnya masih mengalir, jadi kulitnya gampang dikupas. Lanjut, kulit kayu lebih sulit dikupas pada musim kemarau, ini benar. Karena aliran getahnya nggak ada tadi ya. Lanjut, umbi mikro sudah dapat ditanam petani untuk menghasilkan salah. Oh, gini-gini. Memerlukan waktu pertumbuhan lebih lama. Nggak, bahkan dia belum bisa ya. Umbi mikronya belum bisa. Dia masih harus ditanam oleh nursery. Ini udah benar nih. Dia harus ditanam oleh nursery. Habis itu baru benihnya disebarkan lagi ke petani. Lanjut, berdasarkan SOP produksi benih kentang yang terbaru bisa digunakan benih sebar adalah G4. Kalau nggak salah G3 mentok deh. Coba gue cek. eh G3. Tuh, benih sebar tuh G3. Bentar ya. Tuh, oke gini. Sebelum 2015 benih sebar adalah G4. Benih sebar adalah G2 untuk percepat. 2020 pembahasan berubah menjadi G3. Oke, salah. G3. Breeder seed atau G0. Berwayang dengan umbi mini di rumah kaca. Umbi mini di rumah kaca. Ya, coba kita cek lagi. Tuh, di rumah kaca. Kedap serangga harus beli.
standar mutu atau PTM 351. Lanjut. Interstock adalah batang sambungan yang menghubungkan batang atas dan batang bawah, karena itu harus berasal dari variotas yang berpakaian baik. Salah. Yang penting kompatibel. Lanjut. Batang antara tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi inkompatibilitas. Ini benar. Badan yang mengawasi produksi benih adalah BPSB. Gue nggak paham ya administrasi gini. Kita ikut aja sama jawabannya. Skip aja, lanjut. Tidak terdapat di setiap kabupaten. Oke. Alasan yang penting dari penyambungan untuk tanaman buah dan nut adalah karena kedua kelompok tanaman tersebut sudah disediakan. Gimana ya? Iya sih. Lanjut ya. Kursor yang berasal dari stek lebih baik dibandingkan berasal dari biji karena lebih seragam. Salah. Perakaran. Lanjut, pada bibit berukuran kecil, misalnya krisan, irigasi menggunakan fogging lebih baik dibandingkan misting. Paling benar. Lanjut. Hasil perkecambahan embrio anggrek membentuk satu struktur yang disebut protokrom. Oke. PLB ya? Mau. Whatever, Fabio. Lanjut. Semua sel tanaman bersifat totipotent, sehingga apabila ditanam secara in vitro semua sel, Yes, so emang ya? ada. Kayaknya secara teori benar, tapi kayak secara praktis kayak ya Nggak tahu, ntar. kan semasa sama hidup. Iya, makanya selama hidup kan? Oh, enggak katanya. Not all plant cells are totipotent, however, there are sufficient number. Not all, not all, cenah, Pep. Hmm. Jadi kan Tuh. penuaan MSN. Ya, lanjut. Tunas aksilar merupakan tunas yang memuncul. Oh, ya, oke. Ini benar. When the stars don't. Tunas adventif terbentuk pada kalus. Dalam kultur in vitro karena pada kalus tersebut terdapat pre-existing meristem. Salah. Justru kalus itu adalah meristem. Justru kalus itu adalah meristem. Enggak ada pre-existing meristem, enggak ada. Kalus itu adalah meristem. Dia terbentuk sebagai meristem. Lanjut. Tepurnya hanya dilakukan dengan grafting, tidak dengan budding. Kayak bener sih. Bentar, tepurking tuh gini ya. Tepurking tuh gini. Ini dipotong kan. Misalnya dia udah jadi pohon. Misalnya jadi pohon, terus dipotong. Habis itu ini dikasih ini di sini. Biar dia keluar lagi yang baru. Tidak dengan budding. Kalau di sini bang salah. Sebenarnya bisa aja. Tapi not favorable sebenarnya. Tepurking dengan. Oh gini gini. Jadi sebenarnya tepurking ini kan
kepada pohon yang besar ya. Tapi kalau lu lihat karet kemarin, yang karet yang kemarin tuh udah hampir working tuh jatuhnya. Soalnya emang udah gede banget, nanti ditempel mata tunas, habis itu dipotong. Gitu. Oke, lanjut. Ntar kita cek lagi, gue biar yakin di sini. Stop working. Oh, stop working dengan baring tuh bisa tuh. Kan? Tidak hanya dengan grafting, baring juga bisa. Lanjut. Kultur jaringan merupakan teknik untuk menumbuhkan sel jaringan organ dalam media buatan yang aseptik dalam wadah tertutup. Oke, yang steril dan oke, ini benar. Bula-bulanya udah benar. Kisaran, oh sorry, kisaran konsentrasi gula dalam media kultur jaringan 6%. Oh iya, enggak. 3%, enggak 6. Ya, lanjut. Indikasi variasi sama klonal pada tanaman hasil perbanyakan dengan kultur jaringan ditunjukkan oleh adanya karakter of type seperti distorsi bentuk daun tanaman. Ini benar, cukup jelas. Lanjut. Salah satu cara untuk menghindari variasi kemakanan adalah dengan berbanyak tanaman melalui tunas ventif. Ini salah. Justru tunas adventif inilah. Justru tunas adventif inilah yang menyebabkan variasi sama klonal. Karena dia melewati fase kalus. Nah, kalus itu rentan. Gitu. Untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas baru, konsentrasi auksin dalam media harus lebih tinggi dibandingkan stok ini. Salah. Balik. Lanjut. Jika tunas yang dihasilkan terlalu pendek-pendek, eh dilakukan pemanjangan tunas dengan penanaman tunas dalam media tanpa ZPT atau mengandung giberine. Nah, ini gue nggak tahu nih. Tanpa ZPT. Pemanjangan tunas.
Ya, benar. Slide berapa? 137. Next. Tahapan perkembangan embrio somatik melalui 4 fase yaitu globular, torpedo, nyamuk, hati dan kotilodinari. Globular, hati dulu. Oh, sorry. Kayak udah, emang salah. Ntar. Globular, apa gue salah ingat? Ntar ya, globular. Globular, hati, oh kebalik. Sorry. Globular, hati, baliknya. Globular, hati, torpedo, kotiledon, kotelidoneri, kotelidoneri. Laju multiplikasi adalah jumlah unit tertentu yang dihasilkan dari satu eksponen per satuan waktu tertentu. Ini benar, lanjut. Formula umum dari laju multiplikasi adalah Xn, di mana X pertambahan jumlah. Bentar, coba cek. Hmm. Lanjut. Jika dari satu tunas pisang dalam jangka waktu 2 bulan dihasilkan 5 tunas baru, dan kultur tersebut disepultur setiap 2 bulan sekali, maka dalam waktu setahun secara teoritis akan diperoleh. Oke, nah ini kita gunakan rumus ini. 2 bulan sekali dihasilkan 5 tunas baru, berarti 5. Waktu 1 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12. Kan sepultur 12 bulan. Berarti berapa kali sepultur? 5 kali. Ya banget 5. Cek di Google. 5 pangkat 5. 3,125. Saya belum makan dalam waktu 1 tahun. 15625 dari mana ya? Banyak banget. Salah rumusnya. Hmm.
pangkat 6 gak sih? Nah, pangkat 6. Wah, ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, gin. Masih ya. Kok 5 ya? Iya, 12 bagi 2 kok 5. 5 pangkat 6. Benar. Lanjut. Irigasi menggunakan fogging sangat baik untuk bibit hasil okulasi. Salah. Irigasi, irigasi biasa aja. Kenapa sih fogging? Fogging tadi buat krisan yang kecil-kecil. Gak bisa. Okulasi kan gede. Kayak karet, banyak aja karet. Ngapain karet di fogging? Siram aja pakai selang. Prinsip dalam grafting adalah mempersatukan jaringan korteks antara batang bawah dan batang atas. Kayak bukan korteks sih. Kayak kambium. Coba cek ya. Wah, ada. Seingat gue bukan korteks. Coba. Ada nih. Salahnya kalau nggak salah meristem. Kambium. Media kompos tanah 1:1. Kompos banding tanah 1:1 merupakan media yang baik untuk aklimatisasi berinya salah. Tergantung tanamannya. Lanjut. Kisaran konsentrasi IBA, IA untuk pengekaran tunas itu adalah 0,1 sampai dengan 2 miligram per hektar. Lanjut. Pada node kultur, laju propagasi ditentukan oleh pertambahan jumlah buku. Seperti pada, oke ini benar. Kemarin stevia ya. Lanjut. Perubahan dari ekspalan menjadi bentuk kalus disebut dengan proses dediferensiasi. Benar. Perubahan atau proses pembentukan tunas dari kalus disebut dengan embryogenesis somatik. Ya, tunas dari kalus. Ya, benar, lanjut. Planet hasil kultur jaringan telah memiliki lapisan lilin. Salah. Belum ada lilin nih. Lanjut. Hardening pada planet dilakukan antara lain dengan penambahan konsentrasi gula. Salah. Pengurangan. Lanjut. Aklim diperlukan untuk adaptasi tanaman dari lingkungan in vitro dengan kelembapan tinggi dan bersifat autotrof. Nah, salah. Ini heterotrof masih. Lanjut. Lokasi dengan kemiringan kurang dari 5% adalah ideal untuk pembibitan. Oke, ini benar. Kemiringan coba cek ya. Nah, tuh. Kurang dari 5%. 162. Next. Struktur vegetatif alami pada anggrek berupa tunas kecil dan berakar yang terbentuk pada tangkai bunga maupun batang dikenal sebagai pseudobulb. Salah. Ini udah bener nih Kaiki. Next. Disease indexing dilakukan untuk mengetahui infeksi virus pada tanaman, namun tidak dapat dilakukan untuk mengetahui infeksi daun. Kenapa tidak?
Hmm, iya 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 iya. Ini virus, ini belajar virus. Iya. Jadi dia ditempel ke tanaman yang sensitif gitu. Dilihat apakah tanaman yang sensitif ini terinfeksi apa enggak. Tapi maksudnya kenapa enggak bisa di cendawan? Sepertinya enggak tahu, gue enggak tahu. Di BPPT juga enggak ada secara langsung. Hmm. Virus iya, tapi ini gue nggak tahu nih. Kenapa nggak bisa cendawan? Nggak tahu. Lanjut. Pengakaran bibit dapat diinduksi dengan aplikasi ZPT, misalnya Kinetin. Salah ya? Aux ini aja ya? Tunas pada batang bawah bibit hasil sambungan sebaiknya dipelihara agar bibit mempunyai salah. Ini nggak kayak gini caranya. Eh, Dibuang. Lanjut. Sumber sion dapat disimpan untuk waktu yang lama 3 bulan jika ruang penyimpanan. Lanjut. Oh, maga. Baru setengah, Cak. Lama. Umumnya planet yang dihasilkan dari kultur in vitro akan bersifat true to type. Oke, ini benar. Lanjut. Pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif seperti jeruk, breeder seed disebut sebagai pohon induk pemulia. Ini benar. Ada satu pohon ya, satu pohon, si satu pohonnya pemulia ini. Nah, itulah pohon induknya. Breeder seednya di situ. Penyelenggara saya sedangkan produsen biasa diizinkan dalam penyelenggara. Salah juga. Bisa ya. Sertifikasi mandiri itu bisa. Dalam proses kolonialisasi tanaman induk untuk jenis tanaman pisang, salak dan nanas, orang kan hmm, lu kurang amal ibadah sih. Lanjut. Dalam proses kolonialisasi tanaman induk untuk jenis tanaman pisang, salak dan nanas, merupakan tanaman induk dalam bentuk pohon induk tunggal. Em, enggak juga, enggak juga. Karena gini, pisang, salak dan nanas ini bisa secara vegetatif. Ya, pertama ini, jadi bisa secara vegetatif. Implikasinya apa? Jadi ada susah capek nulis, ketik aja. Jadi bisa ada beberapa tanaman dengan genetika yang sama. Nah, karena ada beberapa tanaman dengan genetik yang sama, berarti bahan untuk klon itu bisa banyak gitu, nggak cuma satu. Kalau misal satu ya kayak tadi yang si jeruk tadi ada masih. Nah ini seperti jeruk kan dia vegetatif ya. Sorry dia generatif kan dari biji kan. Sehingga dia satu. Jadi apa jeruk itu ada pohon induknya satu. Nah habis itu ya kalau mau ngambil entres ya dari situlah gitu. Makanya dia nggak ada dua pohon jeruk gitu, nggak ada satu. Pohon jeruknya satu. Karena pohon jeruk ini tercipta dari ya tadi. Dia nggak mungkin kalau ada cangkok tuh, tapi kayak kalau cangkok nggak bisa sih. Udah levelnya turun gitu. Sangat gue. Lanjut, variasi monoklonal merupakan keragaman genetik
yang dihasilkan karena proses perbanyakan klonal secara cepat. Oke, ini benar. Ini adalah definisi dari variasi sama klonal. Sorry, alasan kenapa variasi sama klonal bisa terjadi. Lanjut aja. Salah satu keuntungan perbanyakan klonal dengan kultur jaringan. Dan kultur jaringan adalah tanaman yang dihasilkan bebas patogen terutama virus. Ini benar. Lanjut. ZPT yang penting dalam media kultur jaringan yang mendorong terbentuknya meristem tunas berupa dakalus adalah auksin. Salah. Sitokinin. Lanjut. Planet yang berasal dari kultur meristem akan tahan terhadap virus saat ditanam virus lapangan. Salah. Dia bukan tahan terhadap virus. Ah, nah, dia bebas dari virus, bukan tahan dari virus. Kalau kena virus di lapangan ya udah, gimana aja. Mau gimana lagi? Lanjut. Keunggulan varietas yang didaftarkan hanya mencakup daya hasil, kualitas hasil. Ah, gue gak tahu nih. Kayaknya ngikutin aja. Salah. 4 kelas benih pada benih hibrida. Salah. Hibrida ya hibrida. Hibrida hibrida. Lanjut. Bagian tanaman yang paling baik digunakan untuk inisiasi kultur in vitro adalah pucuk, tunas samping, dan embrio muda. Apa ini benar? Dia masih meristematik. Jadi cepat nanti. Lanjut. Pada reparasi dengan metode bridge, diperlukan batang bawah dengan perakaran yang baik. Salah. Nggak perlu. Gini, jadi lagian bridge itu nggak pakai batang bawah. Batang bawahnya adalah si tanaman itu sendiri. Batang bawahnya adalah tanamannya sendiri. Oke, lanjut. Yuk, semangat yuk, bisa dikit lagi. Top working dapat dilakukan untuk mengganti varietas tanaman. Oke, ini lanjut. Benar. Cukup jelas. Chip budding. Ini benar salah semua kah? Gila 100. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Chip budding dapat dilakukan saat stok dorman maupun aktif. Nah, ini. Oke, ini menarik nih. Saat stok ya. Jadi chip budding itu bisa. Ini menurutku benar. Tapi nggak tahu ya kalau dua gini. Jadi PPT ya. Seingatku bisa. Jadi chip budding itu esensinya chip budding adalah Sion, Sion, ya Sion. Entres. Entresnya yang nonaktif. Hmm, hmm, hmm. Batang bawah tidak sedang aktif karena oke. Batang bawah tidak disayat. Oke, ini detailnya. Terus, oke, oke. Jadi ini ya. Jadi chip budding ini dia bisa stok lah. Saat stok dorongan mau aktif, benar ini bisa. Yang penting
Nah, yang penting sionnya non aktif. eh Karena kalau sionnya aktif itu ini dia jadi rentan, rentan rusak. Jadi rentan rusak. Kalau sionnya masih aktif, mendingan grafting aja, jangan sosokan budding atau populasi lain. Gitu lanjut. Nurse root grafting. Ini apa nih baru dengar? Nurse root. Ini sistem grafting sementara untuk mengatasi tanaman yang sulit membentuk akar entif. Baru dengar gua. Ada ya? Sambungin apa akar? I don't know. Kayaknya iya. Oh, iya. Iya, 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 iya. Ini gue pernah lihat nih, ada cangkok tempel akar sebutannya. Ya ini pernah lihat nih gue. Dia nyangkok pohon mangga waktu itu kalau nggak salah. Tapi yang disambung tuh akarnya gitu. Jadi dia okulasi akar sebutannya. Nah, udah gede. Jadi jatuhnya mirip sambung susu. Mirip cangkok, tapi akarnya langsung ditempel. Langsung dibungkus kokopit gitu. Di dahan. Jadi nurse itu maksudnya kayak pengurus. Maksudnya kayak apa sih gimana? Nurse tuh perawat, ngurus. Iya maksudnya jadi dia akarnya tuh langsung nyambung. Langsung ada akar gitu. Oke lanjut ya. Pohon induk jeruk bebas CVP. Dia harus ditanam di lapangan ini salah. Dia ada di yang greenhouse tertutup tadi. Itu juga udah ada. Lanjut. Umumnya pembentukan gabungan sion stok pada teknik chip budding lebih cepat dibandingkan T-budding karena pembukaan T-budding yang lebih luas. Wah, ini gue tahu nih. Bentar ya. T-budding. Nggak ada ya. Ini gimana ya adanya? Chip budding lebih cepat dibandingkan T-budding. Gabungan sion stok pada chip. Area bukaan T-budding yang lebih luas membutuhkan pengisian. Gue nggak tahu nih. Menurut gue ini. Menurut gue ini. Ini masuk akal salah. Tapi gue nggak tahu ini. eh gue nggak tahu. Habis ini ada PG. Kita rehat dulu sebentar. Mungkin 15 menit ya. Lanjut lagi 21.30. Oke. Gue stop share dulu. Continue recording. Share screen. Oke. Ntar lu jangan pulang dulu. Tadi belum bayar Belina. Nah, lanjut ya. Pada tahapan mikropropagasi stage 0 dilakukan kegiatan berikut. HP gue kenapa mati ya? Jelek. Pada tahapan mikropropagasi stage 0, oke. Identifikasi pohon induk yang turut type. Serialisasi, induksi, enggak. Nah, ini udah benar. Stage 0, ini stage 1.
Nah, oke, lanjut. Berapa keuntungan penyambungan adalah sebagai berikut kecuali Eh, tanaman cepat mencapai masa produktif. gua always. Ini kan pakai buat itu. Oke, ini benar. Memperbaiki efek pengkerdilan, memberi efek pengkerdilan. Oke, ini juga positif. Menggabungkan dua sifat unggul ini juga positif. Mengubah genotipe. Nah, oke. Jadi ini salah. Kita nggak mengubah genotipe. Lanjut, jaringan tanaman yang mengandung pre-embryonic determined cell. Jaringan tanaman yang mengandung pre-embryonic determined. Pre-embryonic, gak tau ya. Apa itu maksudnya? Bentar. Pre-embryonic, nggak ada loh. Bagaimana? Pre Zygotic embryo contains cell that already possess embryonic competence. Term pre-embryonic determines by the cell, while the more differentiated explant have cells that must induce. Oh, paham. Hmm. Mengandung pre-embryonic determined cell. Jadi selnya tuh pre-embryonic gitu. Kan kalau kebanyakan sel-sel cuma meristem ya, meristematik gitu. Nah, ini sel-selnya embryonik. Nah, itu di sini kayaknya nucleus. Si nucleus inilah jawabannya gitu. Nucleus. Nah, lanjut. Oke, bentar ya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tunas adventif kecuali berasal dari pre-existing meristem. Pre-existing meristem. Oke, jadi gini. Udah benar ya. Jadi eh tunas adventif ini eh merupakan tunas yang bukan dari tunas. Maksudnya tunas yang bukan dari tunas itu adalah dia seharusnya nggak jadi tunas di situ. Harusnya di sana nggak ada tunas, tapi malah jadi tunas. Nah itu adalah adventif. Dia seharusnya nggak ada akar di situ, tapi malah jadi akar. Berarti itu adventif, gitu. Lanjut perbedaan antara grafting dan budding terletak pada. Oke ini udah benar. Jumlah mata. Kalau grafting satu ini ya, satu ranting ya. Kalau budding ya satu mata tunasnya. Satu ranting kan ada banyak matanya. Itu.
Penyambungan dengan membuat sayatan, oh sorry, penyambungan dengan membuat luka sayatan batang atas dan batang bawah sama dengan menggunakan pisau kelas yang dibuat khusus dikenal dengan istilah luka sayat batang atas batang bawah sama. Kayak enggak. Sebenarnya lebih pas chip banding sih. Gue belum tahu nih patch banding apa ya. Ini enggak. Oh ini bisa khusus. Maksudnya teh. Iya patch banding. Nah, lanjut. Perubahan expand menjadi kalus merupakan ciri telah terjadinya expand kalus diferensiasi. Kalau kalus menjadi tunas berarti diferensiasi. Sorry, rediferensiasi namanya. Dan rediferensiasi. Lanjut, respirasi batang pohon yang rusak dengan menggunakan terubusan. Sorry, reparasi batang pohon rusak menggunakan terubusan atau saker. Kemudian disambung pucuk dengan menyisipkan di bawah kulit batang. Nah, ini nurturing udah benar. Kalau bridging ini pakai ranting ya, bukan pakai saker. Ini nurturing namanya. Oke, lanjut. Jika ukuran diameter batang atas lebih kecil daripada batang bawah, oke. Maka hal yang harus diusahakan dalam penyambungan adalah kambium batang atas bersatu dengan kambium batang bawah. Oke, benar. Mangkas ini salah. Mangkas batang bawah dan menumbuhkan tunas kebalik ini ya. Ini malah kebalik. Lanjut melakukan etiolasi agar ini salah juga. Induksi juvenilitas pada pohon induk untuk mempercepat tunas-tunas muda sebagai bahan ekspelan dengan cara nah ini benar. Pemangkasan aja cukup sebenarnya tapi eh, dikasih nitrogen supaya tunas-tunasnya besar dan bagus. Lanjut, perbanyakan tanaman dengan metode kuljar telah dilakukan secara komersial pada tahun berikut kecuali ini iya, ini iya. Nah, kakao gue nggak tahu. Durian mungkin belum. Mungkin durian belum. Kakao gue nggak tahu. Kakao, coba cek ya. Kakao. Hmm, nggak ada. Kakao juga gue nggak tahu. Kakao ini mirip kayak durian dia. Okulasi sih. Lanjutlah. Satuan yang digunakan untuk menentukan perimbangan sitokinin dan auksin ppm ya. Lanjut. ZPT yang digunakan untuk induksi embriogenesis. Embriogenesis somatic cell. Embriogenesis. Bukan sitokinin kuat. Benarnya. Embrio. Oh ya, auksin. Benar. Auksin kuat. Lanjut. Pada embrio somatik dengan embrio zigotik. Oh, sorry. Beda embrio somatik dengan zigotik. Oke. Embrio somatik memiliki sifat genetiknya sama. eh Zigotik. Kok ini benar. Embrio somatik bersifat bipolar. Zigotik unipolar enggak juga. Somatik mengalami 4 tahap.
Oke, ini C ini salah. Dua-duanya 4 tahap. Embryosomatik memiliki endosperm sedangkan embryozigotik tidak. Ini kebalik yang bawah. Oke, ini udah benar paling atas. Berarti lanjut. Penyatuan batang atas dan batang bawah yang sangat kuat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Kecuali, ini kompatibilitas. Ini justru malah nggak mau nyambung ya. Lanjut. Beberapa, ya, apa sih ini? Beberapa sifat tanaman in vitro yang kurang menguntungkan adalah daun tanaman memiliki sifat berikut kecuali eh stomata tidak berfungsi. Ini adalah sifatnya. Ya, sel palisade sedikit ini juga. Kutikula belum berkembang ini juga. Nah, ini autotrof. Belum ya. Mereka belum autotrof. Mereka masih heterotrof. Makanya perlu hardening. Oke, lanjut. ZPT yang kadang-kadang diperlukan untuk pendewasaan embrio somatik. Kita cek pendewasaan. Nggak ada lagi. Cek aja sesuatu ya. Jawabannya etilen. Retardan. Hardening, retardan. Tapi ini pendewasaan embrio somatik sih. Auksin nggak? Hmm, gimana ya bahasanya? Aba, bener. Oke, aba. Lanjut. Berikut adalah tahapan indirect organogenesis. Indirect organogenesis. Bedanya sama direct apa? Ada yang tahu nggak? Oh, gue tahu. Oh, gue udah ingat. Jadi gini, kalau indirect, nah dia ada fase kalusnya. Tapi kalau misal direct, itu explant, meristemoid, explant, meristemoid, primordium langsung kok halus sih. Primordium mana sih? Nggak ada lagi. Oke, jadi pokoknya intinya kalau indirect itu lewat fase halus. Nah, lewat fase halus. Cerai gimana? Dia direct explant, dia ditumbuhin dulu halusnya, habis itu meristemoid, habis itu primordium. Primordium ini apa sih? Primordium ini adalah hampir jadi tanaman.
Nah, meristemoid ini semacam ya meristem lah gitu. Explant kalus. Nah gini, jadi dari explant dia tumbuh kalus. Yang udah benar lanjut. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan aklimatisasi. Menyebabkan kegagalan, oke. Kurangnya nutrisi dalam media. Enggak, ini enggak. Justru malah nutrisinya kan kita kurangin. Lanjut, serangan hama, kelembapan lingkungan yang rendah. Nah, ini enggak. Ini justru kebalik ya. Ini salah, ini salah. Serangan hama dan penyakit. Hmm, justru ya, sepengalaman gue ini paling ngaruh. Serangan hama. Serangan hama dan penyakit kekurangan kegagalan. Gue nggak tahu. Kalau gue pilih ini sih. Kalau gue pilih ini. Lanjut. Teknik grafting yang sering dipakai untuk membantu mengakarkan tanaman. Nah ini, nose root grafting. Ah udah deh beres. Wow. Oke, ada mau ditanyain dulu sebelum gue tutup Zoom-nya. Sisa berapa nih? 13. 12 partisipan. Ditunggu 10 detik. Oke, kita cukupkan kalau nggak ada yang mau nanya. Ini apa nih? Oke, iya sama-sama. Stop share. Bos.